Selamat sore pemirsa Palembang TV dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi Selasa 3 September 2019. Berbagai informasi menarik dan teraktual telah tim redaksi kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Feral Amartia, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Informasi pertama datang dari Laskar Wong Kito. Sriwijaya FC dipastikan merekrut 7 pemain untuk posisi gelandang dan penjaga gawang. Namun, SFC dipastikan juga gagal merekrut pemain untuk posisi striker dan playmaker dikarenakan bursa transfer pemain Liga 2 yang telah ditutup. Siapa saja pemain tersebut? Berikut liputannya. Selanjutnya kita ke berita kriminal berbahasa Palembang. Malang nimpo nasib Susilawati 39 tahun. Niat ati nak nagih utang ke tetanggonyo, malah rainyo yang kena goco. Tak terima oleh perlakuan itu, Susilawati pun melaporkan pelaku berinisial RH, warga Jalan Kiai Haji Umar 10 Ulu Palembang, ke Polresta Palembang. Cak manonian beritanya, ini dia. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap pukul 5 sampai 6 sore waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Mewakili kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Feral Amartia. Lanjut ke 078 atas nama Rahmat Midun. Kita beri tepuk tangan untuk Rahmat Midun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang sekali karena kami dapat kembali hadir dalam program Liputan Metropolis untuk edisi hari ini Selasa 3 September 2019. Tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik dan teraktual untuk Anda. Bersama saya Midun Aristia, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasih Palembang menerima kedatangan 447 jamaah haji kloter 1 asal Oku Timur dan Palembang. Pesawat Saudi Airlines yang menerima keberangkatan ini, Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasih Palembang menerima kedatangan 447 jamaah haji kloter 1 asal Oku Timur dan Palembang. Pesawat Saudi Airlines yang menerima kedatangan ini telah tiba di Sultan Mahmud Badarudin II tepat pukul 23 tadi malam. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri Liputan Metropolis untuk edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Midun Aristia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Lisdayani Pratiwi, inilah Liputan Sumsel selengkapnya. Kita beralih ke informasi yang pertama. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasih Palembang telah menerima kedatangan 447 jemaah haji kloter 1 asal Oku Timur dan Palembang. Pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah kloter 1 Pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah haji kloter 1 tiba di Bandara SMB 2 tepat pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam. Baiklah pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Lisdayani Pratiwi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Sumsel, selamat pagi Mang Cek Bicek di rumah. Senang sekali saya Cek Lisda Pasha ngeriwangi Mang Cek Bicek di rumah dalam program Halo Palembang edisi 2 September 2019. Tentunya sekarang saya Cek Lisda sudah berada di Simpang 5 DPRD, tepatnya di depan Taman I Love Palembang. Dimana sebelum kita ke informasi yang pertama, cuaca dan keadaan lalu lintas yang ada di Simpang 5 DPRD terpantau lancar jaya. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Pagi-pagi Cek ini memang paling lemah untuk minum yang panas-panas. Ya Mang Cek Bicek di rumah, salah satunya minum kopi. Namun cak mano jadinya kalau kopi yang biasa kita seruput dengan gula yang rasanya manis, bisa langsung kita kreasi ke minumnya dengan duren. Nah, inovasi unik ini langsung dikreasi ke dari warga Bandung Agung Muara nih. Penasaran cak mano kopi duren? Ternyata kopi duren ini juga bisa selain diminum secara panas, juga bisa dienju es batu. Cak mano penasaran cak mano kopi duren ini? Ini dia langsung berita selengkapnya. Baiklah pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Oke pemirsa PAL TV, kali ini Mang Cek Okta dan juga Cek Fikri tidak ada lagi nak berebutan karena kita udah dapat jatah masing-masing Pi. Kali
Cocok couple? Cocok couple dengan jilbab? Jadi pemirsa, sekarang kami sedang bersama dua orang peserta. Yang pertama ini ada namanya siapa? Nopera. Nope. Hah? Ya, Perpera Bella, ya Perpera Bella. Henny. Nih, oh, nih, Hen, dipanggil Hen. Ayo, ini sekampus, Ida. Oh, duduk sebelahan baik tadi. Iya, ini Latihan terus di rumah kan, belajar dewek banget. Ayo, presenter favorit itu siapa favoritnya? Siapa ya? Surveiza. Kalau siapa tadi? Novera. Ini dari Penisri. Iya, Ini kali keberapa Mela audisi presenter TV? baru pertama kali. Apa alasannya pengen Mela audisi presenter TV? Pengen keluar dari zona nyaman, ngikut yang lain. Biasanya zona nyaman apa? Makan itu. Biasanya ya belajar organisasi biasa mungkin. Nah, Ini luar biasa ya. iya. Persiapan belajar, latihan, ngomong di depan kaca. Masuk ke tahapan selanjutnya kira-kira Yakin 100%. 100%. Mantap. Jadi seberapa yakin Panca sukses tampil? 99%. Apakah 100%? 1%-nya mungkin ya datang lihat KGP. Masuk kantong. Kalau masuk kantong betul lah ya, biar Iya. 100% juga. Baik, terima kasih untuk Novera sama Henny ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan kalau masuk. Semoga terus mengupgrade agar menjadi presenter hebat PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Tazkiyah Andini di Liputan Metropolis hari ini. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OI kian meluas. Hotspot terbanyak berada di desa Sri Banding di Pemulutan Barat. Kobaran api menghasilkan asap yang lebat sehingga menutupi jalan tol Palembang di titik kilometer 13. Berita tadi mengakhiri perjumpaan pada sore hari ini. Saya Tazkiyah Andini dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Asri Widya Lestari dalam Liputan Metropolis edisi 3 September 2019. Berbagai informasi menarik, teraktual dan terpercaya akan kami hadirkan di depan layar kaca Anda. Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Jalan tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar Kayu Agung akan beroperasional secara penuh di akhir September mendatang. Presiden Republik Indonesia Jokowi direncanakan datang meresmikan jalan tol yang akan rampung selama 4 tahun lamanya. Saat ini pengerjaan jalan tol telah mencapai 98%. Baik pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan Liputan Metropolis pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda di www.paltv.co.id. Saya Asri Widya Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Untuk nomor selanjutnya kami persilakan 085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi dalam Liputan Sumsel edisi hari ini, Selasa 3 September 2019. Bersama saya Nopera Liana, inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi yang pertama, mulai 1 September 2019, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya menaikkan tarif jaringan gas di Kota Palembang. Meski besaran jaringan belum diputuskan, namun kenaikan jaringan ini tetap diimbangi dengan layanan dan perluasan jaringan gas baru. Demikianlah informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terus perbarui informasi Anda di www.paltv.co.id. Saya Nopera Liana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi sama aku Cek Peradi, Grebek. Yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan untuk edisi kali ini, Selasa 3 September 2019. Inilah Grebek selengkapnya. Diduga sakit, Zawawi 59 tahun, warga Simpang Sungki, ditemukan dak bernyawa di stasiun Sepur Kertopati. Mayat Zawawi pertama kali ditemu ke Febri, bujang yang begawe di PTBA. Sudah tahu ada mayat, Febri langsung ngenjuk tahu warga yang ada di sekitar tempat kejadian. Nah, itulah tadi informasi yang nutup edisi kali ini. Sekiranya ada dolar atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung datang ke Studio 2 PAL TV. Sambil ngawak data lengkapnya sama fotonya. Aku Cek Pera sama kru yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Terus saksi ke Grebek di PAL TV memang punya kita. Dan jangan lupa follow IG Grebek di Grebek_PAL TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih 085 Novera Liana. Selanjutnya kita ke 087. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Mahmal Nugraha di Liputan Sumsel. Kali ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Hotspot terbanyak berada di Desa Sri Bandung, Kecamatan Pemulutan Barat. Kobaran api menghasilkan asap tebal yang menyelimuti Jalan Tol Palembang Indralaya di kilometer 13. Baiklah pemirsa, demikian Liputan Sumsel hari ini edisi Selasa 3 September 2019. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mahmal Nugraha undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya dapat menemani santai sore Anda bersama Rizky Amalia di Liputan Metropolis. Berikut berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumsel memprediksi hujan baru akan turun November mendatang. Sementara titik api pada kabupaten dan kota semakin melebar. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru meminta kepada semua pihak untuk segera bertindak guna mencegah terjadinya kebakaran semakin melebar. Pemirsa, demikian Liputan Metropolis hari ini. Saya Rizky Amalia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Kita ke nomor 091 atas nama Nopransyah. Jumpa lagi bersama saya Nopransyah di Liputan Metropolis. Pemirsa, mulai 1 September 2019, PT Sarana Pembangunan Palembang SP2G melakukan kenaikan tarif jaringan gas Jargas. Meski besaran belum tentu dinaikkan, kenaikan akan namun tarif ini tetap akan diimbangkan dengan pelayanan dan perluasan jaringan gas yang baru. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Nopransyah di Grebek. Malang nasib Susilowati umur 39 tahun. Niat hati nak nagih utang ke tetanggonyo malah kena goco. Dak terima dengan tetanggonyo, Susilowati ngadu ke tetanggonyo yang berinisial RH, warga lorong Kiai Haji Umar 10 Uru. Dilapor ke Polresta Palembang. Terima kasih. Ya, berita ini tadi sekali berita tadi sekali menutup rangkaian pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.